Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari tugas pengantar ekonomi mikro. Hari ini kami akan melakukan wawancara kepada konsumen terkait dari tugas yang diberikan oleh Bapak Rian Rahmat Ramadan. Baiklah, bagaimana hasil dari wawancara kami? Check it out. Baiklah, sekarang kami telah bersama dengan calon konsumen yang akan kami wawancarai. Pertama, kita harus tahu dulu nih siapa calon konsumen yang bakal kita wawancarai. Pak, bisa diperkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Zulfan. Oke, Bapak Zulfan, perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Dhani dan nama teman saya Dedi. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kami memiliki tugas kuliah Pak untuk mewawancarai calon konsumen ya Pak ya. Oke, bisa kita langsung bertanya Pak ya. Oke, sebelum bertanya Pak, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai apa saja nih yang bakal kami tanya. Kami bakal bertanya tentang dua hal Pak. Yang pertama, proses sebelum pembelian dan juga pasca pembelian atau setelah pembelian Pak. Oke Pak ya. Kami akan masuk ke dalam pertanyaan pertama dari proses sebelum pembelian. Ketika Bapak Zulfan ingin membeli suatu produk, apakah Bapak Zulfan mengetahui terlebih dahulu tuh apa yang bakal Bapak beli, atau Bapak hanya berbelanja atau akan membeli ketika Bapak melihat barang tersebut? Tergantung sih Mas, ketika saya seperti ini kan lagi di kafe, saya tentu memilah dulu apa yang mau dibeli. Saya nggak merencanakan dari awal, ya tergantung kondisi dan menu yang saya lihat lah. Namun ketika saya memang pengen membeli kayak bahan pangan atau sembako, tentu memang sudah direncanakan dari awal gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, artinya tergantung kondisi Pak ya, dan situasi kapan juga ya, artinya ketika Bapak ingin membeli sesuatu. Oke Pak, kita akan maksud pertanyaan kedua ya Pak. Ini Pak, apa alasan utama Bang Zulfan untuk membeli suatu produk? Alasan saya membeli suatu produk yang pertama ya tentu produk itu harus berguna. Berguna emang entah pokoknya untuk keperluan pribadi saya, atau alasan saya beli produk itu yang lainnya ya mungkin kalau dari segi makanan tentu kualitas rasa. Dan tentu kalau secara universal ya menimbang kualitas dan harga lah gitu. Itulah. Baik Pak. Oke Pak Zulfan, nah, tentu ya kita sepakat semua Pak ya, kalau kita sangat suka sama yang namanya diskonnya ya kan. Jadi pertanyaannya, seberapa besar sih dampak dari diskon yang kita sukai tersebut terhadap kita berbelanja barang sesuatu gitu Pak? Menurut saya sih diskon ini memang berpengaruh besar sih ya. Misalnya diskon ini kan diadakan kepada barang-barang yang mungkin banyak peminatnya gitu ya. Bisa jadi mungkin yang didiskonkan ini pun mungkin memiliki kualitas yang bagus gitu. Sangat berpengaruh sih. Menurut saya dampaknya sangat besar sih untuk minat saya membeli barang tersebut gitu dengan adanya diskon tadi. Oke Pak, gini Pak, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Kalau Bapak Zulfan pergi berbelanja dan rekomend dari teman, apakah itu berpengaruh terhadap yang Bang Zulfan beli? Tergantung sih. Kalau teman itu merekomendasikan hal yang memang biasa saya suka atau saya beli, ya tentu saya mencobanya gitu. Tapi ketika dia merekomendasikan barang yang memang saya tidak suka, atau makanan itu tidak suka, atau barang itu tidak worth it bagi saya menimbang lah dulu apa yang direkomendasikan oleh teman tersebut gitu, kurang lebih seperti itu. Bapak Zulfan pernah nggak sih direkomendasikan oleh teman untuk membeli barang atau sesuatu, tapi Bapak Zulfan tidak mengetahui apa tersebut atau barang tersebut, atau belum pernah mencoba? Apakah Bapak pernah mencoba untuk istilahnya try something new gitu Pak terhadap barang? Apakah pernah Pak? Pernah sih mencoba suatu barang yang barangkali mereka merekomendasikan yang belum pernah saya coba gitu, misalnya makanan nih. Pernah, cuman ya pernah sekali waktu mencoba satu makanan memang tidak sesuai ekspektasi deh, atau tidak sesuai yang mereka rekomendasikan, misalnya dari segi rasanya barangkali atau kualitasnya, dan termasuk salah satu harganya juga lah. Itu sih. Oke Bapak, sekarang kita masuk nih Pak ke pasca pembelian. Kami menggunakan teori Gosen Pak, teori Gosen 1 dan teori Gosen 2. Jadi pertanyaan kami ini akan berbasis dari dua teori tersebut Pak. Sekarang masuk Pak ya ke pertanyaan pertama dari pasca pembelian. Bapak pernah kan ketika membeli barang sesuatu Bapak terus membeli, artinya secara kontinu. Ketika Bapak membeli barang yang sama secara kontinu, apakah Bapak Zulfan merasakan kebosanan terhadap barang tersebut? Tentu kalau memang barang itu secara kontinu itu saja yang saya beli, tentu saya ya kadang-kala merasa jenuh juga lah, pengen try something new lah gitu. Mungkin dengan konsep yang sama tapi dengan hal varian barang yang berbeda barangkali gitu. Misalnya seperti handphone atau gadget inilah kan.
Dengan merek yang sama, saya ingin mencoba varian yang lain lah, atau tingkatnya lebih tinggi dari HP tersebut biar saya nggak jenuh pakai satu barang terus gitu. Barangkali begitu. Oke, kita akan masuk pasca teori kosen yang kedua ya Pak. Ya. Apakah Bapak pernah kecewa terhadap barang yang Bapak beli sebelumnya? Dulu sih pernah kecewa saat membeli gadget lah. Dan saya pun belinya itu di online ya gitu. Setelah saya beli itu dan nggak sesuai sih sama katalog yang disediakan dengan barang yang sampai pas saya beli. Mungkin dari segi originalitasnya tidak bagus, dan kualitas barangnya, materialnya juga nggak bagus lah. Pernah sih. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya Pak. Maaf mengganggu. Tentang faktor perilaku dan juga nilai guna atau utility dengan calon konsumen yang berbeda. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita sedang bersama konsumen yang kedua. Apakah kakak bersedia untuk kami wawancarai? Ya, saya bersedia. Dan abang? Oke, perkenalkan nama saya Fitrivia dan nama teman saya Tiara. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa ya? Eka. Dan abang namanya siapa? Niko. Oke, kami ingin mewawancarai abang dan kakak. Yang pertama ya kak, kakak lagi mesen apa sekarang minumannya? Kalau saya pesannya coklat dingin. Kalau abang? Cappuccino jelly. Dari minuman yang kakak pesan dan abang pesan, cappuccino apa kak? Yang tadi? Cappuccino. Coklat dingin. Coklat dingin. Coklat dingin, dia cappuccino jelly. Dari minuman yang kakak dan abang pesan, sebanding nggak dengan harganya? Sesuai sih, worth it lah. Harga sama rasa. Sesuai ya kak. Dari berbagai kan di Pekanbaru nih banyak nih kak kafe-kafe, di tempat kakak juga banyak kan. Kenapa kak memilih kafe Jeber? Kalau saya pribadi sih Jember kayak lebih komplit aja kan, kayak WC-nya lebih dari satu, terus ada musolanya juga di atas, jadi di bawah musiknya juga enak. Kalau menurut abang? Asik aja sih buat nongkrong, soalnya kan ada wifi, terus nyaman gitu aja sih. Begitu ya. Lanjut ya kak. Kakak udah lama nongkrong di sini? Maksudnya mulai sering datang ke sini atau terhitung hari ini? Iya. Ya. Kita sih mulai tadi ke sini jam 8 lah ya. Seringnya kak, Oh seringnya, kalau seringnya dibilang sering nggak juga, cuma kalau misalkan kita mau nongkrong biasanya sih selalu Jeber yang jadi rekomendasi. Jeber ya bang. Sejak kapan kakak berlangganan di sini? Berarti udah lama ya kak? Kira-kira habis masa-masa COVID kemarin lah, setelah masa-masa COVID lah kita udah mulai di sini. Gimana kak pelayanan di Jeber? Udah meningkat atau gimana? Ya meningkat sih. Nah, apalagi kalau misalkan kita kayak diajarin kan, tadi barusan diajarin wifi, jadi abangnya nungguin walaupun kita belum pesan gitu, enak aja. Kalau menurut abang? Ya sama sih, soalnya kan kita belum pesan tapi tetap ditungguin. Terus menunya juga bisa ditinggalin, jadi bisa kita lihat-lihat lagi. Nah, dari produk yang abang dan kakak cicipi saat ini, apakah bahan dari produk ini berkualitas? Berkualitas atau enggaknya sih kita kurang tahu ya, kita pakainya bahan apa yang kayak mana. Cuma sih menurut kita sih ya selagi itu enak dan worth it dengan harga sih sesuai aja. Kalau menurut kakak? Mungkin kualitas bisa diukur dari rasa kali ya. Kalau misalkan rasanya enak dan harganya nggak terlalu mahal ya berarti sesuai lah gitu. Kalau misalkan sesuai nggak dipesan. Dari menu itu kan banyak pilihannya ya kak, minuman dan segala macam. Mengapa kakak dan abang memilih produk ini? Ya, saya sih cuma penasaran ya dengan kayak cappuccino jelly kan. Ya penasaran dengan jellynya itu. Iya, saya ini cappuccino cincau. Ini ada cappuccino jelly. Ya penasaran mau pengen coba itu aja tuh. Kalau saya sih memang suka coklat dari dulu. Jadi kalau misalkan pesen di mana aja itu memang coklat aja jadi pilihannya.
Kalau selain dari itu ada nggak kakak pengen mencoba minuman yang lain gitu? Kalau mencoba dilihat dari namanya yang unik terus harganya sesuai, ada sih pengen coba kan, cuman disesuaikan sih sama moodnya. Kalau moodnya lagi pengen minum yang itu boleh, kalau misalkan ada yang lagi pengen diminum ya pesen yang pengen diminum aja. Like